Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan suara Miss. Silakan segera bergabung dengan cara membuka kamera. Yuk, semakin cepat semakin baik. Oke, ada yang izin Jemima dan Michelle. Selebihnya silakan open kameranya. Oke, Jennifer juga. Yuk, Hana, Stefan, Clarence. Oke, baik. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Izinkan Mister untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena Kamu antarkan kami untuk boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk hari ini. Kiranya Engkau berkati, dan juga hari ini anak-anak akan melakukan ulangan harian. Kiranya Engkau berkati mereka, biarlah apa yang mereka sudah pelajari boleh mereka ingat dan mereka tuangkan dalam lembar jawaban ulangan harian hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, ada nanti kita akan mulai dari jam 8:10 untuk ulangan hariannya. Ada beberapa yang Miss mau sampaikan kepada kalian perihal surat. Sebentar, Miss. Jangan takut ya, nanti dimulai dari jam 8:10. Oke, anak-anak, ya. Ada beberapa cara penulisan yang kemarin Miss tidak sampaikan kepada kalian, maka hari ini akan Miss sampaikan. Pada surat resmi, ya, kop surat untuk nama, ya, nama lembaga, ditulis huruf kapital seluruhnya. Contoh, ya, SMP Tunas Daud. Atau satu lagi, sebentar, panitia maaf, sebentar ya. Kegiatan penerimaan siswa, ini huruf kapital, siswa lalu untuk pembuatan nama, ya, dalam kop surat ini harus satu garis. Artinya dia hanya ada dalam satu garis. Walaupun panjang, dia harus satu garis. Oke? Tidak ada contohnya panitia kegiatan turun ke bawah, penerimaan siswa baru. Ya. Lalu selanjutnya biasanya, ya, Divania, Berarti langsung dilanjutin gitu ya, Miss ya? iya, kalau dia nama kesatuan ya, contohnya, tapi beda ya, contohnya OSIS,
OSIS SMP Tunas Daud. Ya. Nah, OSIS ini kan ada di bawah naungan lembaga. Lalu ditulis lagi SMP Tunas Daud. Nah, ini dua lembaga, satu OSIS, satu sekolah SMP Tunas Daud. Nah, ini dibuat berbeda. Paham? Oke ya, paham ya anak-anak ya? Jadi kalau kalian mau buat nama lembaga jangan sampai dipotong. Seperti ini, panitia kegiatan penerimaan siswa baru. Lalu kalian buat ke bawah jadi karena panjang kalian buat lagi garis buat tulisan baru di sini. Oke? Oke, Meta? Gimana? Miss, tapi kalau pas nulis itu kan kalau misalnya panjang terus dia nggak muat, Miss. Biasanya sebuah lembaga itu kalau dia tidak muat, ya dia akan memperkecil tulisan, ya atau memperbesar. Jadi tergantung lembaga. Tapi tidak ada contohnya panitia kegiatan baru turun ke bawah penerimaan siswa baru. Kalau sekiranya tidak muat, dia akan memperkecil ukuran dari tulisannya. Paham? Oke. Baik, anak-anak selanjutnya nama lembaga lalu di bawahnya itu jalan, email dan lain sebagainya itu dibuat lebih kecil dari tulisannya. Ya, lebih kecil dibandingkan nama lembaga. Paham ya? Lalu penulisan ya, contohnya Miss Clean. Nah, contohnya ya. SMP Tunas Daud. Contoh ya, Miss Kolang, contohnya. Jalan Kebo Iwa. Lalu untuk memisahkannya dengan yang lain beri tanda koma. Nomor HP. Nomor HP contohnya 0822, contoh yang lain. Lalu ada email. Dan lain sebagainya. Jadi dipisahkan dengan koma dengan ukuran yang paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, untuk penulisan, contohnya dalam surat ada contohnya sebenarnya akan diadakan kegiatan pada ya, kan pada titik 2. Ini dengar, perhatikan semuanya. Ada perintilan, contohnya ya hari, tanggal. Ya, hanya huruf kecil anak-anak ya. Hanya huruf kecil walaupun dia mengawali karena dia perintilan ya dari pernyataan ini. Hari tanggalnya huruf kecil ya, contohnya hari Senin. Senin itu setiap nama hari ya, bulan itu huruf kapital. Senin, koma, contohnya 8 gitu ya, 8 Februari. Ingat Februari 2022. Lalu tempat. Ya. Tempat itu huruf kapital SMP Tunas Daud. Ingat ini huruf kecil tetapi untuk mengawali sebuah contohnya hari itu huruf kapital, tempat dan lain sebagainya. Jadi perintilan yang di sini harus dibuat huruf kecil. Paham? Oke ya? Paham, Miss. Oke. Miss akan stop share. Anak-anak, hari ini kalian akan bersama-sama ada 15 soal. Waktunya 50 menit. Miss sudah coba-coba. Miss, kalau kalian memahami pembelajaran yang Miss berikan, kalian tidak akan sampai 50 menit menurut Miss. Ya, jadi kalian Miss, ya. ini kan pasti keseluruhan materi tentang surat pribadi, surat dinas, terus strukturnya juga. Ya, itu hanya mengenai surat dinas dan surat pribadi.
Ya, struktur, ciri-ciri, cara penulisan itu ada di sana. Yang Miss Benar. bagi yang itu kan. Ya. yang Lalu dibagi menjadi anak-anak, ya, sebentar Miss share kepada kalian ketentuan dan peraturannya. Bentar ya. Waktu pengerjaan soalnya 50 menit, kerjakan soal di bawah dengan jujur. Tidak diperbolehkan kerjasama atau mencari jawaban dari internet. Dibuka 3 kali kesempatan untuk siswa yang dapat nilai di bawah 75. Contoh, pertama sekali kalian tes, ya, rupanya dapat nilai 70 gitu. Nah, kamu ulang lagi sampai kamu dapat di atas 75 atau di atas 75. Paham ya, di atas 75 ya? Pilih jawaban yang paling tepat, jumlah soal 15 butir. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Baik, anak-anak silakan kerjakan dari sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Miss ya. Halo, Shalom, selamat pagi anak-anakku di kelas 7A. Ya, baik. Terima kasih Divan. Oke, baik. Terima kasih Divania, Temira, Clara, terima kasih. Levi, terima kasih. Ada Hana. Silakan anak-anak yang lain bisa segera juga untuk dapat nyalakan kamera kalian ya. Dan jika ada kendala, tentunya kalian bisa menginformasikan kepada Mister. Ya, Mister, ya bagaimana? mau izin ke toilet ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Yemima sudah menginformasikan. Ya, jika ada kendala sekali lagi kalian bisa menginformasikan kepada Mister ya. Oke. Dan jika tidak ada kendala tentunya kalian bisa silahkan untuk dapat menyalakan kamera. Bisa ucapkan baik terima kasih bagi anak-anak yang sudah dengan segera menyalakan kameranya. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai segala aktivitas pembelajaran kita ya, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh pimpinan langkah dari Tuhan ya, supaya kita bisa belajar dengan baik, bisa memahami setiap proses pembelajaran, materi pembelajaran yang ada. Ya. Oleh sebab itu, mari anak-anakku yang ada di rumah, kita bersatu dalam doa. Mari kita siapkan sikap kita, hati kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami akan masuk dalam proses pembelajaran di babnya yang baru terkait tentang kerja sama Tuhan. Biarlah setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat kami pahami dengan baik. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk dapat bekerja sama, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan toleransi Tuhan di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah keberagaman yang kami miliki sebagai bangsa Indonesia. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, agar kami dapat memahami setiap proses pembelajaran dengan baik. Kami sambut segala aktivitas pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Mister akan absen. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu ya. Ya. Mister awali dari Alicia. Halo Alicia. Halo Mister. Baik, lalu ada Neima. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Benyamin. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Clara. Hadir Mister. Baik, lalu ada Clarence. Hadir Mister. Oke, lalu ada Temira. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Toby. Oke, lalu ada Divania.
Iya, Mister, hadir. Oke, baik. Lalu ada Gabriel. Halo, Gabriel. Oke, kita lewati dulu. Lalu ada Hana Putri. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Ho Michelle. Hadir, Mister. Oke, baik. Lalu ada Jacob. Baik, lalu ada Jemima. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Jennifer. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Jevo. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Levi. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Meta. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Stephen. Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku di kelas 7A. Kalian luar biasa ketika Mister mengabsen, kalian mampu memberikan respon dengan baik. Ya, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di babnya yang baru ya, tentang kerjasama. Tapi sebelum itu, Mister tanya dulu kepada setiap kalian. Waktu itu Mister sudah berikan uji kompetensi 3 ya untuk kalian, supaya kalian bisa kerjakan. Benar? Sudah dibahas Ya. nggak sih? Sudah dibahas? Sudah. Baik. Sudah dimulai kan. Oke, baik. Baik, ya. Oke, terima kasih. Ya. Sebentar ya. Oh, belum shift. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang Mister sampaikan ya, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam babnya yang baru, ya, bab bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sebelum Mister sampaikan PowerPoint, gambaran penjelasannya, kemudian menurut beberapa pakar ahli tentang kerjasama, Mister ajak kalian untuk memahami satu cuplikan video pembelajaran ini terkait dengan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, supaya kita bisa memahami dengan baik ya tentang kerjasama itu. Ya, selamat menyaksikan anak-anakku. Kalian bisa off kamera dulu ya, selama menyaksikan cuplikan video pembelajaran. Kalian sudah simak cuplikan video pembelajaran tadi ya terkait tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ya, tentunya jika bicara kerjasama tidak asing buat kalian. Ya, tentunya kalian sudah sering melaksanakan hubungan kerjasama ini. Bisa beri contoh satu anak hubungan kerjasama seperti apa yang pernah kalian lakukan? Yang pernah kalian laksanakan seperti apa? Jika kita ambil contoh di lingkungan sekolah. Coba berikan pendapatmu. Satu anak boleh bicara langsung. Silahkan Levi. Kerja kelompok. Benar sekali, penugasan dalam kerja kelompok. Ya, di dalam penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, ya, di mana setiap kelompok dibagi oleh beberapa orang, ya, terdiri dari 4 biasanya, ataupun 5, di mana setiap kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, benar ya? Nah, di mana pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok tersebut, apakah kalian pernah mengalami situasi perbedaan pendapat dengan teman sekelompok kalian? Nah, bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Satu anak boleh bicara.
Silakan Saya Divania. Divania, silakan. Nggak apa-apa sih, Mister. Biarin aja. Opininya dia ya opininya dia. Diva punya opini sendiri ya opininya Diva. Oke, tidak mempermasalahkan setiap perbedaan ya, karena setiap kita memiliki cara pandangnya sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain ketika kalian diperhadapkan oleh rekan kalian. Silakan Meta. Cari lagi, Mister, kayak solusi yang bisa semua orang tuh iyain. Jadinya nggak ada Oke. yang pisah-pisah. Baik, mencari jalan keluar supaya di dalam kelompok tersebut setiap anggotanya bisa menerima dari keputusan tersebut. Luar biasa. Itu adalah keputusan yang arif dan bijaksana, luar biasa dari Meta. Ya, jadi jelas sekali ya, hubungan kerjasama tentunya sudah kalian terima. Ya, apalagi di SMP sangat sering. Ini karena pandemi saja. Ya, kita jarang sekali ya bisa duduk berkelompok bersama. Kalau dahulu sebelum negara pandemi COVID-19 melanda kita semua ya, kita sering bekerja sama berkelompok ya, membahas suatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan teman-teman kita. Ya, dari situ kita belajar pertama mendengar. Ya, belajar mendengar pendapat teman-teman. Selain mendengar, kita dituntut juga belajar menghargai. Ya, karena jelas apa yang disampaikan Divania, Meta, setiap kita punya pandangannya sendiri. Setiap kita punya cara pandangnya sendiri, ide, gagasan sendiri. Itu sudah pasti. Tetapi kembali lagi, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Ya, di mana di dalam materi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, Mister akan tampilkan tentang yang namanya kerjasama. Ya, di sini Mister berharap sekali ya, anak-anak SMP Tunas Daud, anak-anak kelas 7A bisa memaknai kerjasama dengan baik. Tentunya yang Mister maksud adalah kerjasama dalam hal yang positif. Karena jika kita mengaitkan hubungan kerjasama dengan hal yang negatif, ya ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang kita pelajari. Ya, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang kita pelajari. Ya, karena bicara tentang kerjasama dalam hal yang positif, berarti kita ingin melaksanakan tujuan yang baik, ya, hal-hal yang baik. Ya, sesuai dengan materi yang ada di layar monitor kalian masing-masing ya anak-anakku. Bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bukan hanya satu bidang, tetapi berbagai macam bidang. Di mana dijelaskan di bagian A yang pertama. Kalian bisa perhatikan di sana. Ada hakikat kerjasama. Ya, di mana kerjasama merupakan komponen penting, ya adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Mengapa kerjasama itu penting, Mister? Kok kita harus bekerja sama? Kan saya bisa sendiri. Ingat, dijelaskan dalam cuplikan video pembelajaran tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia memiliki dua sifat, dua karakter. Ya, sifat sosial dan individu. Ya. Dan manusia lebih cenderung ya menonjolkan sifat sosialnya. Ya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kita perlu melihat kembali bagaimana proses dari para pendiri bangsa kita merumuskan dasar negara. Di mana pada waktu itu terdapat dua kelompok. Kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Ya, dalam merumuskan Piagam Jakarta. Kalian masih mengingat menuai protes dalam sila pertama, tetapi bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima sesuai dengan apa yang disampaikan Meta tadi. Mencari jalan keluar supaya pendapat tersebut bisa diterima oleh semua kelompok. Itu cara yang bijak. Tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Ya. Jadi pertama kita belajar mendengar, belajar memahami, belajar mengerti pendapat orang lain. Tetapi jika bertentangan dengan nilai-nilai yang ada,
kita harus mencari jalan keluar lagi ya supaya bisa diterima. Itu. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memahami makna dari kerjasama agar mengerti maksud, tujuan, dan arti penting dari kerjasama itu. Ya, di mana kerjasama yang kita pelajari saat ini sesuai dengan pembahasan video tadi memiliki banyak sekali manfaat. Ketika kita bekerja sama, kita diajar secara tidak langsung untuk berani menyatakan pendapat, berani berbicara. Dari hubungan kerjasama kita diajar untuk belajar mendengar, belajar menghargai, belajar bertoleransi. Dengan kerjasama juga kita diajar untuk bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan dengan baik, dengan tepat waktu. Sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. Itu manfaat, tujuan dari kerjasama yang kita pelajari. Dijelaskan lebih lanjut. Di bagian pertama, makna kerjasama. Ya, di mana kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Itu sudah jelas. Ketika kita melakukan aktivitas secara bersama-sama, itu sudah termasuk hubungan kerjasama. Ya, sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. Dan seseorang yang melakukan hubungan kerjasama adalah seseorang yang memahami. Ya, karena mereka memahami maksud dan tujuan yang sama sehingga mereka berani ya melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain. Karena mereka sadar dengan melakukan hubungan kerjasama, pekerjaan saya bisa cepat selesai. Saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar sehingga keuntungan tersebut bisa saya bagikan kepada orang lain yang melakukan hubungan kerjasama dengan saya. Itu. Pada masa lalu, dijelaskan di sana, kerjasama identik dalam usaha perdagangan. Pada masa sekarang, kerjasama juga berkaitan dengan semua bidang. Apa yang disampaikan cuplikan video tadi, jelas dengan isi materi PowerPoint kita. Ya, di mana bangsa Indonesia, negara Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain. Ya, bukan hanya dalam hal-hal sepele, tetapi dalam hal bidang-bidang yang sangat vital. Contohnya dalam bidang sosial, budaya, politik, apalagi bicara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara maupun agama. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kestabilisan warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya. Di mana jika kalian perhatikan seperti gambar di layar monitor kalian, ya, jika hanya melibatkan satu orang saja untuk memperbaiki jalan desa tersebut, tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan tenaga yang begitu besar untuk menyelesaikan jalanan di pedesaan yang rusak. Karena para pemimpin desa tersebut menyadari dibutuhkannya kerjasama, sehingga dipanggillah setiap warga masyarakat yang ada di desa tersebut untuk bisa bekerja sama menyelesaikan jalan desa supaya cepat selesai. Seperti gambar di layar monitor kalian, di mana kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan tujuan bersama. Kita bisa rasakan, kita bisa melihat ya bagaimana kondisi keadaan jalan di sekitar kita jika jalan tersebut rusak. Tentunya kegiatan, aktivitas kita sangat terganggu. Karena kita memiliki pemikiran, pandangan yang sama supaya aktivitas saya bisa berjalan dengan baik, kita membutuhkan bantuan orang lain yang jelas-jelas yang punya tujuan pemikiran yang sama dengan kita. Sehingga terdapatlah masyarakat yang punya pemahaman yang sama sehingga mau melaksanakan hubungan kerjasama seperti gambar di layar monitor kalian ini. Ya, mereka punya tujuan yang sama, mereka punya maksud yang sama supaya setiap aktivitas, akses untuk dapat masuk ke rumah mereka bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu, tidak terhalang oleh jalanan yang rusak. Ya, sehingga mereka mau bahu-membahu melaksanakan hubungan kerjasama. Ya,
Selanjutnya, selain diartikan sesuai bidang terkait, ya, para ahli juga memiliki pendapat, ya, di mana para ahli akan mengemukakan pendapat mereka, ya, mengenai pengertian kerjasama, di mana beberapa pengertian kerjasama menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, ya, beberapa pengertian kerjasama menurut para ahli. Menurut Anne-Marie Thompson dan James L. Perry, ya, mengemukakan bahwa kerjasama adalah suatu kegiatan yang punya suatu tingkat-tingkat yang berbeda. Dari mulai tahap koordinasi dan juga kooperasi hingga terbentuknya kerjasama itu sendiri, kolaborasi, tindakan yang dilakukan, yang terjadi di lapangan, di suatu kegiatan bersama. Itu adalah pendapat dari Anne-Marie Thompson dan James L. Perry. Nah, dijelaskan di sana, ya, kerjasama dalam perbedaan. Kita tahu, anak-anakku, ya, bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Ya, Indonesia adalah negara yang beragam. Itu sebabnya di bab 1 kemarin kita belajar tentang faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Dan faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri nantinya akan keluar di dalam PTS kalian sesuai dengan kisi-kisi yang Mister berikan. Ya, itu. Mengapa kita pelajari tentang keberagaman, tentang perbedaan? Untuk menyadarkan kita kembali bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Negara yang beragam, di mana usaha yang dilakukan oleh banyak orang ataupun kelompok dari latar belakang yang berbeda untuk mewujudkan tujuan bersama. Kita bisa ambil contoh dari sejarah bangsa kita. Pada waktu itu belum bernama Indonesia, masih bernama Nusantara. Terdapat 2 agama besar, Hindu dan Buddha pada waktu itu. Tetapi bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan, karena ada asas yang menyatukan, ada semboyan yang menyatukan, di mana semboyan tersebut, ya, yang mampu menyatukan setiap perbedaan kita. Ya, semboyan tersebut bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang dikemukakan oleh Empu Tantular. Ya, dan semboyan tersebut juga tertuang, ya, tertulis di dalam dasar negara kita sampai saat ini. Ya, dari sana kita belajar bahwa perbedaan yang ada bukan ancaman, perbedaan yang ada bukan masalah. Justru perbedaan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa bekerja sama. Ya. Dijelaskan lebih lanjut. Nah, tentunya tidak asing kata teamwork ini. Ya, kerjasama. Menurut pakar Muhammad Jafar Hafsah, kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Inilah kerjasama itu sendiri. Saling membutuhkan, saling membesarkan, ya, untuk mencapai tujuan bersama, hasil yang sama. Ya, itu kerjasama. Kemudian kita turun lagi, menurut pakar M. Kusnadi, ya, kerjasama adalah 2 orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Itu adalah kerjasama menurut M. Kusnadi. Ya, memiliki tujuan yang sama sehingga sepakat melakukan hubungan kerjasama. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut Zainuddin, di mana menurut pakar Zainuddin menyampaikan bahwa kerjasama adalah seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok orang sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan suatu anggota
dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota sesama, serta menjunjung tinggi norma atau aturan yang berlaku. Nah ini materi semester 1, diingatkan norma. Jadi seseorang yang melakukan hubungan kerjasama ya dibutuhkan rasa saling percaya. Jika tidak memiliki rasa saling percaya, apakah hubungan kerjasama itu bisa berjalan dengan baik? Contoh, ya, jika Mister ya menjalin hubungan kerjasama dengan si A, ya contoh ini si A, ya, tetapi Mister tidak yakin bahwa si A ini bertanggung jawab, tentunya hubungan kerjasama yang Mister jalin tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Mister memiliki keraguan. Keraguan yang Mister miliki belum tentu ya si A ini lakukan. Bisa saja si A ini bertanggung jawab, tetapi karena Mister ragu, ya Mister tidak percaya, otomatis hubungan kerjasama yang Mister jalin tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu jelas dikatakan Zainuddin tadi, ya bahwa ketika seseorang menjalin suatu hubungan kerjasama dibutuhkan rasa saling percaya, ya supaya kita tidak stres, supaya kita tidak memusingkan apakah dia bisa bertanggung jawab tidak ya, apakah dia bisa menjalankan program tersebut tidak ya, itu. Jadi dibutuhkan yang namanya kerjasama, dibutuhkan yang namanya itu tadi, keyakinan. Ya, kita yakin dengan teman-teman kita yang kita ajak kerjasama. Serta selain dibutuhkan keyakinan, ya, sikap saling percaya, dibutuhkan yang namanya toleransi, menghargai sesuai aturan. Ya, bukan berarti ketika kita menjalin hubungan kerjasama, si A punya modal 50% dan Mister juga punya modal 50%, kemudian Mister bisa seenaknya sendiri bertindak, memutuskan tanpa berkoordinasi dengan si A. Ya, jadi itu adalah tindakan yang tidak baik. Jadi ketika kita menjalin hubungan kerjasama, berarti kita harus memutuskan ya suatu persoalan secara bersama-sama, membicarakan setiap program yang ada dengan teman yang kita ajak bekerja sama itu sendiri. Bukan malah kita seenaknya sendiri. Ya, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Ya, karena jelas dikatakan tadi dibutuhkan sikap saling menghargai, bertoleransi sesuai dengan aturan yang ada. Ya, di dalam menjalin hubungan kerjasama. Ya, itu menurut pakar dari Zainuddin. Ya. Selanjutnya, ada menurut Pamuji, ya, menurut pakar Pamuji, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan yang namanya interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis. Ya, adapun 3 unsur yang terkandung di dalam kerjasama yaitu orang yang melakukan kerjasama, ya, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama. Itu ya yang dimaksud dengan kerjasama menurut pakar Pamuji. Ya, di mana dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa kerjasama itu penting. Ya, untuk mencapai target tujuan yang sama. Tanpa adanya kerjasama, kita akan kesulitan. Apapun bisnis usahamu nantinya anak-anakku, ya pastinya kita butuh campur tangan orang lain. Ya, kita butuh bantuan pertolongan orang lain untuk mengembangkan bisnis yang kita bangun. Ya, apalagi kalau kita yakin menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain supaya bisnis yang kita kembangkan bisa berkembang pesat. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan sikap saling percaya, dibutuhkan sikap
saling menghargai sesuai dengan norma aturan yang berlaku, di mana berdasarkan uraian pendapat dari para ahli di atas tadi, ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang memiliki, sekali lagi, yang memiliki tujuan yang sama. Jadi ketika kalian menjalin hubungan kerjasama, pastikan orang yang kalian ajak kerjasama tersebut memiliki tujuan yang sama. Ya, pada hakikatnya hubungan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan kerjasama tersebut. Ini penting. Ya, pembagian yang adil, merasakan tujuan yang sama, mendapatkan hasil keuntungan yang sama. Ya. Lalu kita diajar dan diingatkan kembali anak-anakku kelas 7A, di mana sejarah mencatat ya, kerjasama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, seperti yang Mister sampaikan. Waktu itu masih bernama Nusantara. Ya. Di mana sikap kerjasama dan rela berkorban menyertai perjuangan bangsa Indonesia demi meraih yang namanya kemerdekaan. Jika para pahlawan kita tidak memiliki tujuan yang sama, tidak mau bekerja sama, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tentunya kemerdekaan itu akan sulit tercapai. Ya. Untungnya para pendiri bangsa kita, para pejuang, para pahlawan kita memiliki tujuan yang sama. Ya, sehingga sekali lagi kemerdekaan bisa diraih dengan sangat baik. Ya, bisa diraih dengan kerjasama di dalamnya. Di mana kerelaan berkorban dan sikap kerjasama para pejuang bangsa menjadi bukti. Ya, menjadi sejarah kita bahwa perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan antar golongan, adat istiadat, tidak menjadi penghalang dalam meraih cita-cita yang luhur. Di mana sekali lagi anak-anakku, cita-cita yang luhur tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tertuang juga di dalam dasar negara kita di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saat ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai dengan maksimal, masih ada ketimpangan sosial terjadi, masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum bisa merasakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama. Ya. Untuk mencapai cita-cita yang luhur, tujuan nasional itu. Oleh sebab itu, Mister sangat berharap sekali di tangan kalian, anak-anakku di SMP Tunas Daud kelas 7A. Tujuan nasional yang tertuang di dalam dasar negara, di sila kelima, tertuang juga di dalam dasar negara kita dan undang-undang dasar kita, bisa terwujud ketika kalian nantinya menjadi seorang pemimpin masa depan. Ya, ingat, ya, cita-cita yang luhur itu harus diperjuangkan ya, supaya dapat terlaksana, dapat terwujud dengan baik. Ya, kita harus melihat kembali bagaimana para pejuang, para pendiri bangsa kita ya, berjerih payah mereka mengupayakan banyak hal supaya bangsa kita bisa merdeka. Di mana bangsa kita sudah merdeka, mereka berikan kemerdekaan itu kepada kita. Dan tugas kita mengisi kemerdekaan itu supaya terwujud cita-cita yang luhur, tujuan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, itu penting. Justru dikatakan di sana, perbedaan-perbedaan yang ada, yang kalian pelajari di bab pertama beberapa bulan yang lalu, ya, menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan dalam mengusir penjajah, dalam meraih yang namanya kemerdekaan. Ya, jadi perbedaan itu bukan ancaman, perbedaan itu bukan masalah,
Perbedaan itu bukan penghalang untuk kita bisa bersatu, tetapi perbedaan yang kita miliki justru menjadi kekuatan untuk kita bisa berjuang bersama mewujudkan cita-cita yang luhur itu. Ya. Dan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia harus diisi dengan berbagai kegiatan yang positif. Ya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Jadi kemerdekaan yang sudah kita raih, yang sudah kita pegang saat ini, ya harus diisi dengan baik anak-anakku. Ya, ketika kalian saat ini menjadi pelajar, siswa-siswi SMP Tunas Daud, berarti tugas dan tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar dengan baik, mempergunakan waktu yang ada sebijaksana mungkin. Ya, harus mampu kita mengelola waktu yang ada. Ya, ini sangat penting. Kemudian, dengan cara menerapkan semangat kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Ya, ketika kita sebagai pelajar, tugas kita belajar dengan baik, meraih prestasi, ya membanggakan kedua orang tua, mengharumkan nama Indonesia ketika kita berkompetisi di luar negeri. Ya, tentunya kita pasti membawa nama negara kita. Ya. Dari situ bangsa kita semakin dikenal. Ya. Ini sangat penting, anak-anakku. Ya. Dengan melaksanakan pembangunan nasional, ya, akan terwujud suatu cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai kan dengan tujuan nasional kita, sesuai juga dengan cita-cita yang luhur yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bicara tentang keadilan sosial. Ya. Karena sekali lagi masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa makan di luar sana. Meskipun negara kita dikenal sebagai negara yang kaya. Tetapi kekayaan yang kita miliki ya belum mampu dikelola dengan baik. Ya. Masih ada oknum-oknum, masih ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan setiap kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk kepentingannya sendiri. Tidak peduli akan kesulitan orang lain. Ini adalah sikap-sikap yang tidak baik. Kita harus peka sekali lagi anak-anakku. Ya, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena sekali lagi, kita diciptakan serupa dan segambar oleh Sang Pencipta kita. Jadi, ketika kita diciptakan serupa dan segambar oleh pencipta kita, berarti ada karakter-karakter Tuhan. Ada sifat-sifat Tuhan yang kita miliki. Ya, sifat apa? Sifat kasih, penyayang, peduli. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, ketika kita nantinya kalian akan menjadi pemimpin, ya harus punya kepekaan, harus peduli terhadap kepentingan bersama, harus peduli kepada masyarakat yang kesusahan, kesulitan. Ya, itu baru pemimpin yang sejati. Pemimpin yang bermanfaat, pemimpin yang bisa jadi berkat. Ya, ini penting. Ya. Kemudian dijelaskan di sana, di mana di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkandung tujuan negara Indonesia sebagai berikut, di mana tujuan negara di dalam alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan negara kita di dalam alineanya yang keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimanapun bangsa Indonesia itu berada. Bukan hanya melindungi yang ada di Indonesia saja, tetapi yang ada di luar negeri. Kita ambil contoh beberapa minggu yang lalu, bagaimana detik-detik ya pasukan khusus Paskas TNI AU ya mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Ya, di mana Ukraina
sampai saat ini terlibat perang bersitegang dengan Rusia. Dan di sana terdapat warga negara Indonesia. Undang-undang menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi undang-undang melindungi setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Diperintahkanlah pasukan khusus ke sana untuk mengevakuasi. Supaya jangan sampai ada warga negara Indonesia yang tertembak, yang terkena serangan dari Rusia. Itu. Ini undang-undang yang mengatur, yang melindungi setiap warga negara Indonesia. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bangga. Undang-undang yang dibuat tujuannya melindungi, mengayomi setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah ini, memajukan kesejahteraan umum. Kita perlu membuka mata kita lebar-lebar sekali lagi. Ya, untuk kita bisa melihat kembali bahwa masih ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ketika sakit tidak bisa berobat karena terkendala biaya. Ya, meskipun jaminan kesehatan sudah diluncurkan, tetapi masih saja ada yang belum tercover. Ya, masih saja ada. Ya, oleh sebab itu kita saat ini perlu membuka mata kita lebar-lebar, melihat kembali situasi keadaan di sekeliling kita. Ya, bahwa kesejahteraan umum ini perlu dirasakan oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik anak presiden ataupun anak petani, nelayan, perlu merasakan semua, ya, tanpa ada pembedaan, tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, jika bicara mencerdaskan kehidupan bangsa ini begitu lumrah buat kita. Ya, perlu kalian pahami anak-anakku, ketika kalian nanti naik ke kelas 8, kalian akan masuk ke dalam materi yang namanya kebangkitan nasional. Mister sedikit cerita ya, di mana pada masa penjajahan pada waktu itu di zaman kolonialisme Belanda, masyarakat Indonesia dibuat bodoh. Ya, kita tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Oke, masih ada yang bisa sekolah, benar. Pada waktu itu yang boleh bersekolah adalah anak-anak pejabat, di mana kedua orang tuanya memiliki pengaruh di tempat tersebut, di desa tersebut. Baru anak-anaknya bisa bersekolah. Tetapi anak-anak yang orang tuanya sebagai petani, pedagang, nelayan, buruh angkut di pasar, jangan harap bisa bersekolah. Ya, itu yang terjadi. Ya, itu sebabnya mengapa kita kesulitan untuk melawan mereka. Karena apa? Karena kita dibuat bodoh. Ya, kita dibuat tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu yang terjadi. Dan itu kalian akan dapatkan lebih dalam lagi ketika kalian naik ke kelas 8 nanti. Ya, bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab bangsa kita 3,5 abad dibuat bodoh. Ya, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa diri kita dijajah oleh negara asing. Itu. Ya. Dimana poin yang ketiga ini penting. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini program pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Ya. Jadi anak-anak Indonesia harus sekolah. Harus bisa membaca, harus bisa menulis. Supaya nantinya ketika lulus, ya, bisa bersaing dengan teman-teman. Itu. Ya. Kemudian poin yang keempat, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ini. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentunya kita ingin setiap negara hidup rukun, tidak ada perang. Kita ingin seperti itu karena sekali lagi anak-anakku, peperangan terjadi dan
hanya meninggalkan kesengsaraan. Tidak ada perang itu meninggalkan damai sukacita, tidak ada. Kalian bisa lihat di pemberitaan akhir-akhir ini bagaimana situasi keadaan mencekam beberapa masyarakat baik dari Rusia ataupun Ukraina juga menjadi korban. Ya, ini peperangan itu hanya meninggalkan luka, meninggalkan kesengsaraan. Itu. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar kita begitu luar biasa. Ya, mengatur setiap kita, khususnya negara Indonesia untuk bisa tertib, taat, ya, memperjuangkan kemerdekaan, menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan sosial. Ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur dan bangga. Kita memiliki aturan, norma yang begitu jelas yang mengatur itu semua. Ya, oleh sebab itu, mari anak-anakku di kelas 7A. Ya, Mister berharap sekali kalian bisa memaknai hal tersebut dengan baik terkait tentang kerjasama. Ya, di mana saat ini Mister juga akan menyampaikan tentang kisi-kisi yang kalian terima. Sekali lagi, kalian bisa pahami dengan baik kisi-kisi tersebut, di mana kisi-kisi tersebut hanya menekankan terhadap keberagaman. Ya, tidak ada kaitannya dengan kerjasama. Kalian bisa cek di sana. Oleh sebab itu, Mister ingin kepada setiap kalian bisa pelajari kembali PowerPoint yang Mister berikan. Mister ingin kalian bisa pelajari kembali uji kompetensi, latihan soal yang Mister sudah berikan kepada setiap kalian. Ya, untuk kalian bisa memahami faktor-faktor apa saja sih yang membuat kita beragam. Nah itu. Kemudian keberagaman apa saja sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentunya tidak sulit. Ya, mempelajari menyebutkan hal seperti itu. Ya, jika bicara keberagaman apa saja yang kita miliki, mungkin satu anak Mister tanya, Clarence, coba Clarence bisa sebutkan keberagaman apa saja sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Nyebutin berapa, Mister? 4 saja. Budaya, ras, suku bangsa, dan agama. Iya, tidak sulit kan? Kalian tinggal jabarkan kembali setiap keberagaman itu sesuai dengan soal yang nantinya muncul. Ya, jadi dari kisi-kisi tersebut kalian sudah memahami gambaran soalnya nanti. Ya, semuanya berkaitan tentang keberagaman, tentang perbedaan, dan tugas kita memaknai keberagaman tersebut dengan baik. Bisa dipahami anak-anakku kelas 7A? Oke. Jadi jelas ya. Semuanya terkait tentang keberagaman. Ya, untuk materi yang baru ini tidak ada kaitannya dengan PTS besok. Ya. Oke, jika kalian sudah memahami dengan baik, Mister ucapkan banyak terima kasih. Karena waktu yang mepet memisahkan kita, jadi kita harus akhiri proses pembelajaran kita. Ya, dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang kerjasama ini. Ya, tinggal sedikit penjelasannya. Oke, silakan yang belum menyalakan kamera bisa segera nyalakan kamera. Mister minta kesediaan dari Levi untuk bantu Mister berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Levi. Mister, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkataan hari ini. Kami sudah selesai pelajaran PKN. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan bisa mengingat pelajaran yang telah disampaikan. Berkati kami juga yang akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, dan juga berkati Mister Billy yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Amin. Baik, terima kasih Levi sudah mendoakan kita semua. Terima kasih anak-anakku kelas 7A, kalian luar biasa. Dan ingat, jaga kesehatan selalu ya, karena pandemi belum selesai. Ya, kita saling menjaga. Ya, itu sebagai kunci kita untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Kamu harus mampu menemukan talenta terbaik sejak dini, dan setiap anak bisa untuk melakukannya. Jangan merasa minder, jangan merasa kecil, tidak bisa berbuat ini itu. Salah, ya. Setiap kalian punya potensi talenta yang luar biasa, yang itu berbeda-beda. Temukan desain Allah dalam dirimu. Apa talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk kamu kembangkan, itu harus ketemu. Ya, seperti yang digambar ini, di masa muda dia berprestasi di bidangnya. Ya, champion. Seperti itu ya. Nah, demikian juga dengan kamu. Nah, Mister sangat gimana ya, sedih mendengar ada siswa tidak menemukan atau tidak tahu talentanya hingga saat ini. Ya, tidak masalah sebenarnya, enggak masalah, itu bukan masalah yang paling besar sebenarnya. Ya, tidak menemukan talenta sejak sekarang, tapi kamu akan banyak membuang waktu. Ada orang bilang setiap ilmu tidak ada ruginya. Setiap ilmu ada manfaatnya, sekalipun tidak sesuai dengan jurusan dan kesukaan kita. Ya, tidak sepenuhnya salah statement itu, tapi Mister kurang setuju. Ya. Yang benar, tidak semua ilmu berguna buat hidupmu. Ya. Seperti itu. Karena tergantung talentamu. Tapi bukan berarti tidak boleh mempelajari banyak hal. Tapi harus kamu temukan talentamu apa, sehingga kamu bisa memfokuskan persiapan itu untuk masa depanmu ya. Seperti itu. Nah, Mister ingin tunjukkan beberapa video untuk menginspirasi kalian. Ada manusia atau ada orang-orang yang hebat, punya talenta hebat, karena dia mengasahnya, ya. Jadi kalau talenta tidak diasah, dikembangkan, tidak akan berkembang dengan baik, ya. Ya. Nah, sebentar. Sebentar ya. Ya, Mister minta kalian untuk menjawab ini. Nah, silakan dijawab 8 pertanyaan ini. Bisa lihat? Ya, silakan dijawab 8 pertanyaan ini. Nomor 1, bagaimana menurutmu video tersebut dan apakah menginspirasi? Ya. Videonya boleh dikasih lagi, Mister, biar bisa lihat yang inspirasi lagi. Oh, udah cuma 3 aja, nggak ada lagi. Cuma 3 yang nyanyi aja. boleh kan, Mister? Hah? Yang tadi kan ada yang nyanyi tuh. Waktu kita terbatas, nanti nggak cukup waktunya. Nggak, cuma dikirim aja, Mister. Dikirim aja. Atau gimana? Gimana sih? Nggak jadilah. Waktunya terbatas. Mister waktunya terbatas. Jadi Mister cuma putar video pendek-pendek 3 ya. Jadi paling tidak menginspirasi. Nah, silakan yang dijawab. Kan juga Mister ya. Yang Ya, tadi. iya, nyanyi. Silakan jawab 8 pertanyaan ini. Ya, secara praktis. Ya, untuk nomor 5
ini hasil dari nomor 4. Bagaimana caramu mengembangkannya? Beri langkah-langkah. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, ini yang sudah kamu lakukan. Ya. Semua ini apa yang sudah kamu lakukan. Nanti Mister dari sini bisa menilai bahwa kamu itu sampai sekarang belum memahami talentamu. Wah, jadi kita harus kerja keras untuk merangsang kamu memahami talentamu supaya sejak dini gitu loh, Nak. Supaya sejak dini kamu mengenal talentamu dan gampang mengembangkannya. Nanti takutnya kamu ketemu talentamu umur 40 tahun. Kapan lagi mau berkarya? Atau 30 tahun. Enggak ada sih kata terlambat, tetapi kalau bisa lebih awal ditemukan, kenapa tidak? Lebih awal dikembangkan, kenapa tidak? Ya, silakan dijawab. Setelah itu kumpul ke LMS. Minggu depan kita akan bahas ini. Ya, waktu kalian ada sekitar 20 menitan. Ya, 20 menitan waktu kalian. Langsung kumpul ke LMS pakai Word. Silakan kerjakan sekarang. Berarti jawaban aja ya, Mister ya. Boleh jawaban aja. Berarti contohnya kalau tadi orang menyanyi itu berarti video orang saat menyanyi gimana bagus karena dan juga menginspirasi karena apa gitu kan, Mister ya? Ya, semua ini refleksi ya, tidak perlu menjawabnya ribet. Jadi Videonya ini cuma berdasarkan satu aja, pengalaman, apa? satu aja ya? Ya mana aja lah menanggapi secara umum, ya. Kalau mau menanggapi secara khusus juga boleh, mungkin hanya bola boleh. Ya, ini tujuannya hanya untuk merangsang kamu memahami talentamu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Miss Devi akan bahas ya. Nomor 1. Pak Doni adalah seorang peternak ayam. Ia memiliki persediaan makanan untuk ternaknya yang berjumlah 80 ekor ayam selama 25 hari. Yang pertama, jika Pak Doni menambah ternaknya menjadi, ini hati-hati dengan kalimat ini ya, menjadi, berarti sudah total. Sudah total ya, menjadi 100 ekor ayam lagi. Maka persediaan makanan itu akan habis dalam berapa hari? Nah, kira-kira yang A ini berbalik nilai atau senilai? Halo? Berbalik nilai, Miss. Oke, berbalik nilai. Kita lihat ya. Yang A, kalau keterangannya, ya sebelum Miss Devi jawab A ya, Miss Devi tulis diketahui dulu. Biar nanti yang A-nya tinggal jawab aja. Diketahui. Dik atau diket sama saja. Ya, atau diketahui lengkap, it's okay. Ya, ada 80 ekor ayam yang persediaan makannya untuk 25 hari. Oke ya. Nah, sekarang yang A jika ada 100 ekor. Berapa persediaan? Akan habis. Berapa hari? Oke. Yang B, jika ternaknya dijual 30 ekor, berapa hari persediaan tersebut akan habis. Oke ya, sekarang kita akan hitung. Sebentar, Miss Devi close aja nih fotonya. Kita akan hitung ya. Kita akan hitung yang A. Perhatikan, yang A
Dari diketahui 80 ekor ini, kita tulis 80 sama dengan 25 hari. Ya. Sekarang lihat, ini 100. Berarti ini per 100. Ini per apa? Per X. Karena harinya tidak diketahui. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Enggak, Miss. Enggak, oke. Tidak, Miss. Sekarang kita lihat ini 80 ke 20 itu berkurang. Ya. Kalau dia berkurang, yang ininya bagaimana kira-kira? Yang ininya kira-kira bagaimana? Halo. Miss, Iya. bukannya yang 80 sama 80 X sama dengan 2500. Iya. Ini pasti dia berkurang. Ya. Harusnya dia berkurang, makanya kita pakai dia berbalik. Sehingga karena kalau dia 80 aja 25 hari, kalau dia nambah jadi 100, kira-kira harinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Ini harusnya bertambah ya 80 ke 20 ya. 80 plus 100 jadinya bertambah 20 ya. Sehingga karena ini dua tanda yang berbeda, makanya kita pakai berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, salah satu nilainya harus dibalik. Jadinya 80 per 100 sama dengan X per 25. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, anak keluar. Ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya. Sekarang kita tinggal kali silang. 80 dikali 25 sama dengan 100 X. Kita hanya butuh X-nya saja. Berarti 80 kali 25 dibagi 100 sama dengan X. Ya, ini Miss Devi bisa bagi. Terserah kalian mau kali, bagi, nggak apa-apa, atau disederhanain dulu. 25 dibagi 25 dapat 1, 100 dibagi 25 dapat 4. 80 dibagi 4 dapat 20 sama dengan X. Ya, nanti tinggal kalian nanti tinggal kalian tulis jadi. Ya, jadi jika ternaknya bertambah menjadi 100, maka persediaan makanan akan habis dalam 20 hari. Ini ya cara jawabnya. Sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Miss, Iya. Miss bisa nggak jelasin lagi yang dari 80 kali 25? Soalnya tadi kurang fokus. Oke, ini kan pakai kali silang nih Diva. 80 dikali 25. Ya kan? X-nya dikali dengan 100. Ini kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Oke? Iya, Miss. Habis itu, kan 80 kali 25 boleh kamu tulis hasilnya. Setelah itu dibagi 100. Boleh juga ikutin caranya Miss Devi. Kalau Miss Devi sederhanain dulu. Biar tidak terlalu besar angkanya. Gitu. Oke, Miss. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau yang B, kira-kira berapa ini? Jika ternaknya dijual 30 ekor. Bedakan yang A dengan yang B. Gimana, Nak? Berarti bertambah harinya. Bertambah apanya? Harinya. Harinya bertambah. Kenapa? Karena ini dijual 30 Lebih dikit. ekor. Berarti bukan pakai 30 ya, tetapi 80 ini. Oh, sorry ada yang. Kalau kalian ngechat, jangan dulu ngechat ya. Kalau kalian ngechat turun ininya Miss Devi nggak bisa nulis ya. 80 dikurangin 30 sama dengan 50. Berarti nanti tetap pakai berbalik nilai. Jadi caranya sama seperti yang A, hanya Miss Devi kasih tahu yang ininya aja ya. Berarti 80 per 50, kita langsung ke sini ya. Ke sini ya, ini ya, 80 per 50 sama dengan X per 25. Tinggal kalian cari seperti ini.
Jawabannya adalah 40. Ada yang mau ditanyakan untuk yang B? Tidak, Miss. Oke, bisa Miss Devi lanjutkan? Berarti 50X sama dengan 80 kali 25 ya? Iya, betul. Oke, Yang tadi yang 80/100 sama dengan 25 per X-nya belum dibalik ya, Miss? yang ini, X 25 per X-nya. yang ini. Heeh. Enggak, ini kan Miss Devi kasih permisalan dulu. Gitu kan, karena dia positif sama negatif, maka dibalik. Nah, dibaliknya yang bawah ini. Ini belum dibalik, ini masih aslinya. Oh, oke. Gitu ya. Makanya yang B langsung pakai yang berbalik saja. Oke? Miss, nanti Oke, saya Miss. jawabnya pakai yang ini atau pakai yang ini. Kalau bisa langsung aja, it's okay. Kalau masih belum bisa, pakai yang atas juga nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Miss. Oke. Oh, cuma satu. Berarti yang lainnya banyak pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Miss. Miss Devi lanjutkan ya. Nomor 2. Tulisannya jelek banget jadinya. Peter melihat sebuah peta provinsi Sumatera Tengah. Ia melihat jarak Pekanbaru ke Padang itu adalah 6 cm. Nah, ini apa namanya? Ini apa namanya? Jarak peta. Nah, betul. Miss Devi singkat ya. JP 6 cm. Pada kenyataannya berarti ini jarak sesungguhnya JS 300 km. Yang ditanya berarti skala. Yang A, yang B itu adalah jika dia melihat lambang jalan pada peta sepanjang 4 cm, berarti ini JP. Jika JP sama dengan 4 cm, berapa JS-nya? Ya. Nah, sekarang lihat, kita akan hitung. Miss Devi bawa ke sini ya. Hitung yang A. Kita akan menghitung skalanya, berarti S-nya. Skala itu rumusnya ingat, yang SS itu udah di bawah. Berarti JP per JS. Kita mau cari skala. Skala itu satuannya adalah sentimeter. Ya, Miss Devi tulis saja dulu ya. 6 cm per 300 kilo. Karena dia sentimeter, nanti hasilnya Miss Devi akan ubah 6 cm per 300, nolnya ditambah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Sentimeter. Setelah itu skala ingat, depannya pasti 1, atasnya pasti 1. Biar jadi 1, Miss Devi akan bagi dia dengan 6. Miss Devi bagi 6, ini juga Miss Devi bagi 6. 6 bagi 6 itu dapatnya 1, per 30 bagi 6 dapatnya 5. Nih ya, 30 bagi 6 dapatnya 5. Sisa nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bentuk skala bagaimana? 1 berbanding 5 juta. Sorry, kelebihan. Sampai di nomor A, ada pertanyaan? Tidak, Miss. Yang lainnya? Tidak, Miss. Ya, Gabriel gimana? Jadi setiap rumus itu harus Enggak, Miss. pakai 1 juta banding 1 banding 5 juta, Miss. Iya, Enggak lah, tergantung kalau misalkan soalnya beda ya tergantung. gini ya. Kalau yang kan setiap soal apakah harus pakai, kalau nanti yang Miss Devi tangkap dari pertanyaan Gabriel itu adalah apakah setiap soal harus diubah ke seperti ini? Iya, kalau gitu masuk pertanyaannya. Karena kalau seperti ini kan dia masih dalam bentuk pembagian pecahan, ya. Kalau bentuk skala yang sebenarnya kan dia seperti ini. Jadi kalau nanti ketemu pertanyaan skala masih dalam bentuk seperti ini, ubah seperti ini. Ya, Nak ya? Gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud seperti jawabannya Clarence, berarti tergantung dengan pertanyaannya apa, yang diketahuinya apa, gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi, Gabriel? Tidak ada, Miss. Oke, ya. Miss Devi bahas yang B. Yang B caranya sama. Cuma dia bilang, kalau dia ngelihat nih, ada JP-nya sebanyak JP-nya itu adalah 4 cm,
JS-nya berapa? Dengan menggunakan skala A, artinya menggunakan skala di sini. Skala di sini itu adalah 1/5 juta. JP-nya itu adalah 4 cm. Berarti JS-nya sama dengan JP dibagi S. JP-nya itu adalah 4. Skalanya itu adalah 1 dibagi 5 juta. Putar, jadinya 4 dikali 5 juta. Sama dengan 20 juta. Masih dalam bentuk senti, karena semuanya ini dalam bentuk senti, ini senti. JS selalu dalam bentuk kilometer. Bagi dengan 100.000 atau coret nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dapatnya 200 km. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Yang lain? Tidak, Miss. Tidak, Tidak, Miss. Oke, berarti Miss Devi Tidak, bisa lanjut? Miss. Bisa. Nah, oke, Miss Devi lanjut ya. Feni dan kakaknya pergi ke sebuah toko bernama Citra Collection. Feni membeli sweater seharga 285.000. Oke, diketahui. Barang pertama atau sweater itu harganya 285.000. Sedangkan kakaknya membeli celana jeans seharga 400.000. Ternyata barang yang dibeli kakaknya mendapat diskon 5%. Celana jeans itu diskon 5%. Saat mereka membayar, toko tersebut mengenakan pajak 10%. Ada pajak 10%. Yang ditanya, berapa yang harus dibayar? Oke, kita akan hitung. Kita akan hitung ya. Oke, perhatikan. Sweaternya masih is okay. Tapi jeansnya itu diskon 5%. Berarti kita cari dulu berapa diskon untuk celana jeans itu. Ya, berarti 400.000 dikali 5%. Atau 400.000 dikali 5/100. Ini coret. Dapatnya berapa? 4 kali 5, 20. Di sini nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini diskonnya. Berarti harga celana jeans tersebut adalah 400.000 ditambah 20.000. Sama dengan, dikurang. Tambah sih. Dikurang 20.000 sama dengan 380.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Yang lainnya sudah paham? Sudah, Miss. H itu apa, Miss? Harga. Miss Devi singkat aja, harga celana jeans yang baru. Oke, kalau tidak ada Miss Devi lanjutkan ya. Berarti harga celana jeans yang baru itu adalah 380. Ya. Harga sweaternya ingat tetap ya. Itu 285.000 tetap ini ya. Nah, sekarang berapa mereka akan bayar? Nah, Miss Devi tulis ya. Pembayaran itu kita akan total ya. 380.000 di 1 2 3 ditambah 285 1 2 3. Dapatnya berapa? Halo, ada orang? Dapatnya 665.000. 665.000 ya. Tapi ini baru sampai harusnya. Ternyata di pembayaran itu ada pajak. Pajaknya itu adalah 10%. Maka kita hitung pajaknya. 665.000 dikali 10% sama dengan 665 dikali 10/100. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Dapatnya
665, nolnya ada 2. Ini pajaknya. Berarti total mereka bayar tinggal yang pembayaran ditambah pajak. Berarti 665.000 ditambah 66.500. Dapatnya 731.500. Sampai di sini ada pertanyaan? Ingat isi jadi. Jadi tinggalin aja. Jadi jumlah yang harus mereka bayar adalah 731.500. Ada pertanyaan? 731. Iya, rumus diskon Oke, sama udah. pajak hampir sama, Gabriel. Kalau diskon dia akan mengurangi. Dikurangi. Kalau pajak ditambah. Ya, betul ini ya, nih. Nih mengurangi, kalau pajak dia menambah nih. Gitu ya. Di akhirnya, cara mencarinya sama. Cara mencarinya sama. Hanya di akhirnya itu berbeda, ya. Oke, Miss Devi lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya. Sebentar, Miss Devi ubah dulu ya warnanya ya. Oke, Siska akan meminjam uang di Bank A sebesar 2 juta. Berarti 2 juta itu adalah modalnya, ya. Diketahui modalnya itu adalah 2 juta. Dengan bunga, ini adalah persentase bunga, itu adalah 10% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Siska jika ia meminjam selama 6 bulan dan 12 bulan. Ya. Berarti yang ditanya bunga, yang A, bunga selama 6 bulan, yang B, bunga selama 12 bulan. Oke, kita akan hitung. Kita akan lihat, ingat ini yang ditanya itu hanya bunganya saja, ya, bukan total semuanya, ya, hanya bunganya saja. Berarti kita hanya mencari bunganya saja, ya. Yang A itu bunga sama dengan persentase bunga dikali modal dikali waktu, ya. Persentase bunganya 10%, langsung saja tulis 10/100 dikali 2 juta. Dikali, ini bulan, ya, ini tahun, berarti 6/12. Ini bisa dicoret-coret ya. Gimana Meta? Miss, kalau misalnya kita jadiin presentase bunga tadi itu ke bulan, boleh nggak ya Miss? Boleh, tapi nanti ngitungnya ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau ituin ke bulan, berarti kan nggak usah dibagi 12. Bunganya yang kamu bagi kan? Ya nggak apa-apa, cuma kalau ini pas 10% nanti dapatnya koma kan? Kalau nggak mau koma, kamu bagi 12 kayak gini. Kalau bisa menghitung koma nggak apa-apa, 10%-nya kamu bagi 12. It's okay kok Meta, ya. Oke, ya. Sekarang Miss Devi nih, coret nih, coret 0-2, coret 0-1 di sini. Coret 0-1 di sini, coret 0-1 di sini, coret 0-1 di sini, ya. 6 dibagi 6, ya. Dapatnya 1. 12 dibagi 6 dapatnya 2, gitu ya. Nah, sekarang tinggal berapa nih? 2, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 2. Ini coret dapatnya 1. Berarti dapatnya 100.000. Selesai. Dah? Terus yang B, selama 12 bulan. Sama, B sama dengan persentase bunga dikali M dikali W. Persentase bunganya 10/100 dikali 2 juta. Nah, dikali gimana Miss? Boleh pakai 12/12, boleh juga kalian pakai 1. 12/12 kan sama dengan 1. 12 bulan itu kan sama dengan 1 tahun, ya. Jadi boleh pakai 12/12, boleh langsung pakai 1. Terserah kalian, ya. Coret nolnya sebanyak 2, coret nolnya sebanyak 2. Oke, tinggal 10 kali 2.
20, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 pas. Ya, tinggal isi jadi. Jadi, bunga yang ditanggung oleh Siska jika ia meminjam selama 6 bulan adalah segini. Ini juga jadi, bunga yang ditanggung oleh Siska selama ia meminjam 12 bulan 200.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Miss. Ini kan cuma bunganya aja ya, Miss ya. Iya, betul. Ini ya, ingat ya, bunganya. Kalau yang totalnya itu bilangnya apa, Miss? Di soal. Kalau bilangnya total uang itu. Pasti Miss Devi misalkan gini, total pengembalian. Karena dia ngembaliinnya kan pakai bunga. Dia ngembaliin ke bank. Yang harus dikembalikan ya? Iya. Berarti tinggal di jumlah dong uangnya? Iya, tinggal jumlah. Nanti tinggal bunga ditambah dengan jumlah yang dia harus pegang. Ya. Oke? Misalkan ditanya total. Berarti, berarti tinggal 2 juta ditambah 100.000. 2 juta 100.000. Tapi kan Miss Devi sudah kasih kisi-kisinya. Ya. Oke. Aduh, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Ada pertanyaan nggak ada? Bentar, di sini ada. Miss, kalau contoh soal sama tahu gimana? Maksudnya gimana, Gabriel? Ya minjemnya per tahun itu, terus itu misalnya 6 tahun. Kan sama-sama tahun. Kalau tahun, kan ini sebenarnya sama-sama tahun ini. Bukan tahu kali ya, tahun mungkin ya. Nih, ini kan sebenarnya bunga selama 1 tahun kan? Bener nggak, Miss Devi? Iya kan? 12 bulan itu berapa tahun? Gabriel? Hilang toh? 1 tahun? 1 tahun kan? Miss Devi kan udah tulis 1 di sini. Karena sama-sama 1 tahun. Karena sama-sama tahun, ini juga tahun. Kalau tahun tinggal tulis aja angkanya, nggak usah bagi 12. Miss boleh nggak tulis 12 per 12? Boleh. 12 dibagi 12 kan ujung-ujungnya 1. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sama-sama tahun ya nggak usah dibagi 12. Itu intinya. Nggak ada, bisa Miss Devi stop share nih? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke. Oke, Clarence ada pertanyaan? Tidak, Miss. Levi ada pertanyaan? Tidak, Miss. Jennifer ada pertanyaan? Tidak, Miss. Gabriel ada pertanyaan? Tidak ada. Clara? Tidak ada, Miss. Ben? Tidak ada, Miss. Meta? Tidak ada, Miss. Nima? Tidak ada, Miss. Temira? Ada, Miss. Wilson? 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 Oh, Miss Devi ditinggal toh ini. Oke. Tobi? Tobi, Miss Devi nggak dengar suaramu nih. Miss Devi yang... Kalian dengar suaranya Tobi? Enggak, Miss. Mungkin ada masalah audio. Oke. Kalau masih nggak dengar Tobi, Tobi chat Miss Devi, kamu ada pertanyaan apa enggak ya? Steven? Nggak ada, Miss. Jevo? Nggak ada, Miss. Jemima? Tidak ada, Miss. Alessia? Tidak ada, Miss. Diva? Nggak ada, Miss. Oke, Hana? Nggak ada, Miss. Oke, silakan buka kameranya semuanya, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Kisi-kisi sudah Miss Devi berikan, latihan soal juga sudah Miss Devi bahas. Caranya bagaimana juga sudah Miss Devi terangkan, ya.
Kalau tinggal isi jadi, tinggal jadi soalnya saja ditulis gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit. Oke, jangan sampai nilainya jadi jeblok ya. Oke, Ben, mana nih? Stefan, Tobi? Kalian di mana, Nak? Tobi ini ada kendala ya? Tobi, kamu internetnya nge-lag atau gimana kok? Kayak agak lambat responnya. Oh, lagi ngobrol. Oke, it's okay lah ya. Oke, Stefan mana? Stefan? Kamu udah ngechat Miss Devi nggak lihat atau gimana ya? Ya, Miss. Kamu bisa buka kamera? Oke, oh Tobi hitam lagi. Tapi nggak ada ininya, mungkin ada kendala jaringan. Oke lah ya, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan pembelajaran dari pagi hingga pada siang hari ini. Kami bersyukur itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Sekarang kami akan beristirahat, menenangkan pikiran kami akan makan. Mari Tuhan Kau berkati setiap aktivitas yang kami akan lakukan sampai nanti malam ya Bapak, sampai kami tertidur. Kiranya segala aktivitas yang kami jalankan bersama keluarga kami, baik teman-teman kami, mari Tuhan Kau berkati, senantiasa Engkau menyertai kami dengan berkat kelimpahan dan sukacita serta damai sejahtera. Kami serahkan doa ini dan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Sama-sama Miss Devi N ya.